Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ini dendeng kering dan ini sambalnya, ada petenya. Nah, kemudian ini dendeng lambo atau dendeng basah dengan pete juga. Nah, dengar ya, kita akan bikin dua menu ini, bikin dendeng kering dan dendeng lambo khas Sumatera Barat. Ayo kita bikin. Pertama-tama daging yang udah ditipiskan, dibentangkan ya. Kemudian kita kasih ketumbar yang dihaluskan atau ketumbar bubuk kayak gini ya, yang instan. Kemudian siapkan bawang putih agak banyak, kasih air, kita blend. Kemudian kita taburkan di atas daging tadi. Kita kasih semua bagian dagingnya, permukaan dagingnya, semuanya. Semakin banyak ketumbar dan bawang putih itu semakin enak ya guys. Nah, ini karena kita pakai 2 tempat ya. Kemudian garam. Semua bagian permukaan dagingnya kita kasih. Jangan lupa ditekan-tekan ya. Tujuannya biar lengket atau menyerap ke dagingnya. Kemudian kita balikkan. Kita lakukan hal yang sama pada semua dagingnya. Kita kasih ketumbar. Kemudian kita kasih bawang putih juga. Kebayang ya guys, ini bumbunya full banget. Jadi semakin banyak ketumbar dan bawang putih itu semakin enak, kerasa banget ketika digoreng. Karena dia direbus dulu ya, baru kita goreng. Garam jangan lupa ya. Sama kayak tadi ya. Kalau sudah, kita gulung-gulung bagiannya. Satu per ini ya, per helainya kita gulung, langsung ditaruh di dalam periuk juga boleh atau mau disisihkan dulu ke piring. Nah, jadi satu-satu tuh kita gulung. Jadi nanti lebih ya menyerap aja gitu ya, dan tidak belepotan gitu dagingnya. Walaupun nanti dia kebuka juga sih guys, karena di dalam kena air panas dia langsung ini ya, dia mengembang nanti ya karena direbus ya. Nah, ini dia di piring. Kita masukkan ke dalam wajan yang sudah kita beri air kelapa. Jadi ketika beli santan di pasar, itu minta air kelapanya. Nah, jadi air kelapa bisa dipakai buat merebus daging. Kita masukkan daun salam dan jahe. Kemudian jangan lupa asam jawa secukupnya. Nah, kita pastikan semua dagingnya kerendam ya guys. Tuh, kita geser-geser sampai semuanya kerendam pakai sendok. Kemudian jangan lupa dihidupkan kompor dan ditutup. Nah, ini sudah mendidih. Kita lihat, kita geser-geser. Nah, ini sudah kering ya, tinggal sedikit begini. Kita matikan kompor, kita potong-potong, kita keluarkan dari kuahnya, kita pisahkan dulu. Kemudian kita goreng. Jangan lupa dibalik. Nah, bedanya kalau dendeng kering itu gorengnya agak lama ya guys, sampai kehitaman seperti ini. Nah, kita balik lagi jika ada bagian yang masih belum kering ya, belum hitam gitu ya. Dan jangan khawatir, ini bukan gosong tapi hitam karena ketumbar dan bawang putihnya. Nah, tuh kelihatan ya, ini wanginya luar biasa, enak banget. Bikin lapar ini guys. Tuh, kita balik lagi yang masih kecoklatan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bau gosong ya. Hati-hati. Apinya memang cenderung agak besar. Kalau sudah, kita tiriskan. Nah, ini untuk dendeng kering kita pakai 1/2 kilo ini. Lanjut kita bikin dendeng lambo. Kita goreng dagingnya. Jangan lupa dibalik, dan ini gorengnya sebentar aja ya. Nah, kita siapkan bumbunya, cabai keriting yang agak banyak. Kemudian juga ada cabai rawit. Bawang putih cukup 1-2 siung, bawang merah agak banyak. Kita kasih garam, jangan lupa untuk seasoning. Kemudian minyak goreng. Nah, yang ini kita siapkan juga yang untuk pacah-pacahnya ya guys. Jadi dendeng balado Padang itu ada cabai yang gede-gede. Nah, itu emang dipecah-pecahin seperti ini, nggak terlalu dihalusin gitu ya. Nah, itu pakai ulekan. Jangan di blend, nggak bisa, pasti hancur semua. Nah, jadi kayak gitu tuh gede-gede gitu ya. Ini bikin manis, bikin ngiler. Kita siapkan juga ini pete. Jangan lupa petenya dipotong 2 aja. Jadi kalau ada ulat kelihatan gitu ya, bisa dibuang.
kita goreng. Nah, untuk dendeng kering, cabenya itu juga harus harus matang sempurna. Jadi petenya juga digoreng kering, digoreng sempurna karena supaya lebih tahan lama. Nah, kalau sudah kita angkat, kita tiriskan. Jadi kalau dipotong kecil gini lebih kering gitu ya dibanding kalau satu-satu bulat-bulat gitu ya. Nah, kemudian sambal yang udah kita blend kita masukkan ke dalam wajan. Minyaknya diperkirakan ya, kalau kurang bisa ditambah, sesening garam, diaduk. Nah, jadi apinya sedang. Kita masukkan. Nah, ini tadi bumbu dari rebusan daging kita. Kalau kita pengen lebih tahan lama, kita nggak bisa masukin banyak-banyak. Tapi kalau bisa dalam 2 hari, kita bisa masukin agak banyak. Gula sedikit pengganti micin. Kita aduk lagi. Jadi ini rasanya udah ada asam dari air tadi ya, asam jawa ya. Tapi hati-hati ada ketumbar, kalau banyak-banyak bisa agak pahit. Kita masukkan cabai yang udah kita tokok-tokok tadi, yang kita bikin kasar tadi ya, yang nggak halus ya. Nah, ini terakhir kita masukkan kalau sambalnya udah hampir matang. Nah, kita tambah asam cuka. Supaya tahan lama kita nggak bisa pakai tomat di sini ya guys. Jadi pakainya asam cuka. Hati-hati jangan sampai asam banget ya. Nah, kalau udah rasanya kita masukkan pete yang udah kita goreng tadi. Kita aduk-aduk sampai matang. Itu sambalnya kalau udah wanginya enak itu tanda udah matang ya. Nah, ini dendengnya udah dingin, baru kita masukkan ke dalam plastik. Sambalnya juga ini sudah kita matikan, kita tunggu sampai dingin. Nah, selanjutnya kita bikin sambal buat sambalado dendeng lamboknya. Nah, ini kita rebus cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Kemudian kita kasih garam dan kita ulek. Nah, nanti tomatnya ya kita ulek dulu, bawang dan cabenya. Nah, nguleknya juga jangan halus, saya ini cukup dibejek-bejek aja gitu ya, supaya si cabenya itu nggak halus, jadi pecah-pecah. Nah, dia mengiurkan, dan ini dia udah nggak pedas ya, karena sudah kita rebus. Nah, kira-kira seperti ini tuh, baru kita masukin tomatnya, hati-hati jangan sampai muncrat. Ya, tomatnya cukup besar, 1 buah. Nah, seperti itu. Ini udah cantik ya. Tinggal dipencet-pencet aja yang masih kasar cabenya. Nah, bikin ngiler ya guys. Udah gak sabar ini. Tuh, dibejek-bejek lagi kalau masih ada bagian yang masih bulat, belum pipih. Nah, ini enak banget ini guys. Kalau sudah, kita tumis dengan sedikit minyak goreng. Jangan lupa diaduk-aduk, apinya sedang. Kemudian kita masukkan pete yang udah dicuci bersih tentunya. Nah, jadi di sini petenya nggak harus kering ya. Karena kalau untuk dendeng lambok ini biasanya kita makannya ya untuk 1, 2, 3 kali makan, jadi nggak bisa tahan lama ya. Nah, ini apa? Ini kok ada batu es? Ini adalah air kelapa. Saya keluarkan dari freezer, masih berbentuk batu es, tapi jangan khawatir guys. Ini dengan adanya panas dia akan mencair dan kita bisa dapatkan sesuai yang kita butuhkan. Kalau rasanya udah, kita bisa buang es batunya. Kalau kita masih butuh es batunya, kita bisa cuci dan kita masukkan lagi ke dalam freezer. Nah, cukup segini nih. Jadi kuahnya nggak terlalu banyak ya guys, cukupnya aja. Nih kita masukkan dendengnya. Nah, untuk yang dendeng lambok ini kita hanya menggunakan 1/4 daging sapi. Jadi totalnya 3/4 daging, setengah untuk dendeng kering, 1/4 untuk dendeng lambok atau dendeng basah. Kalau udah kita plating, tara, ini dia dendeng lambok kita. Wah, menggiurkan sekali ya sambalnya. Kuahnya, petenya, wah mantap ini guys. Makan dengan nasi hangat, dengan timun aja udah oke nih. Oke, silakan diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.